Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jika kemarin kita sudah belajar tentang pembunuhan, penganiayaan, minggu ini kita akan belajar tentang kisos dan diyat. Sudah sedikit kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan kembali belajar secara lebih terperinci. Yang pertama, kisos. Apa itu kisos? Secara bahasa, kisos berasal dari kata kososo, yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Lalu, kisos ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama adalah kisos pembunuhan, yaitu hukuman untuk pelaku pembunuhan. Seseorang yang membunuh, maka kisosnya yang setimpal dengan pembunuhan itu, yaitu hukuman mati. Atau dia dibunuh juga. Yang kedua, kisos anggota badan. Ini untuk pelaku penganiayaan. Seperti firman Allah yang berbunyi, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha kisos. Artinya telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Jadi di dalam Quran telah disebutkan bahwa seseorang yang menghilangkan nyawa, maka dibalas dengan hilangnya nyawa si pelaku itu juga. Atau seseorang yang melukai mata sampai hilang fungsinya, maka balasannya adalah dihilangkan juga fungsi anggota tubuhnya. Sekarang syarat-syarat kisos. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan hukuman kisos? Jadi tidak asal dia membunuh lalu dikisos, tidak. Yang menetapkan hukuman kisos ini adalah pengadilan dengan syarat-syarat. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Artinya si korban pembunuhan ini orang yang benar-benar baik, bukan terpidana. Kalau contohnya seorang algojo yang bertugas membunuh terpidana mati, itu dia tidak akan mendapatkan hukuman kisos karena memang tugasnya untuk membunuh atau menghilangkan nyawa si terpidana. Jadi orang akan mendapatkan hukuman kisos jika orang yang terbunuh ini benar-benar orang yang baik. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Jadi misalnya sudah terbukti membunuh, tapi ternyata usianya masih 10 tahun atau 9 tahun. Maka dia juga tidak akan mendapatkan hukuman kisos. Atau orangnya sudah dewasa tapi ternyata menderita gangguan kejiwaan, akalnya tidak sempurna, maka dia juga tidak akan bisa mendapatkan hukuman kisos. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua kandung dari terbunuh. Jadi kalau ada, naudzubillah, seorang ayah yang membunuh anaknya, maka si ayah tidak akan mendapatkan hukuman kisos, tapi tetap wajib membayar denda berat atau diyat mughaladoh dan juga membayar kafarot. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Jadi misalnya orang merdeka membunuh orang merdeka, budak membunuh budak. Tapi kalau karena zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka semua manusia dianggap setara atau sama derajatnya. Yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata. Jadi nggak boleh, si A sudah menganiaya si B sampai hilang fungsi tangannya. Kok dikisos dengan cara dihilangkan fungsi matanya? Itu tidak boleh. Jadi harus yang senilai. Kalau melukai mata, maka dihilangkan juga fungsi matanya. Lalu mengapa harus ada kisos? Apa hikmahnya diadakan kisos? Yang pertama,
Kisos dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, kisos dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Jadi kalau orang berpikir, oh nanti kalau saya menganiaya, saya akan mendapatkan balasannya. Kalau nanti yang saya aniaya sampai tangannya putus, nanti tanganku juga akan dihilangkan fungsinya. Maka ada rasa ketakutan sehingga akan tercipta keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Selanjutnya kita akan membahas diyat. Apa itu diyat? Secara bahasa, diyat berarti denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diyat artinya sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana, baik itu pembunuhan maupun penganiayaan, kepada keluarga korban atau keluarganya. Lalu mengapa bisa ditetapkan diyat? Apa sebabnya kok harus ditetapkan diyat? Yang pertama, yang harus membayar diyat adalah pembunuhan sengaja yang pelakunya telah dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, lalu pembunuhan tersalah atau pembunuhan yang tidak disengaja. Yang keempat, pembunuh yang lari tapi identitasnya sudah diketahui. Jadi misalnya ada seorang pembunuh, sudah diketahui namanya, sudah diketahui alamatnya, tapi dia sembunyi melarikan diri. Maka wajib membayar diyat atau denda. Loh, siapa yang membayar? Kan pembunuhnya lari. Yang membayar adalah keluarga si pelaku. Jadi keluarganya harus bertanggung jawab untuk membayar denda. Yang kelima, jika kisos sulit dilaksanakan. Ini dalam hal penganiayaan ya. Jadi ketika sulit ditetapkan kadar penganiayaannya, sejauh apa atau sedalam apa lukanya, maka daripada melakukan kisos dan susah, dia membayar denda atau diyat saja. Lalu macam-macam diyat. Sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Diyat ada dua macam. Yang pertama diyat mughaladah atau denda berat. Denda beratnya berupa apa? Dia harus membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 30 hikoh atau unta betina umur 3-4 tahun, 30 jazaah atau unta betina umur 4-5 tahun, serta 40 khilfah atau unta yang sedang hamil. Jangan tanya ya hamilnya berapa bulan, pokoknya unta yang sedang hamil. Lalu siapa yang wajib membayar denda berat ini atau diyat mughaladah ini? Yang wajib membayar denda ini adalah 1. Pelaku pembunuhan sengaja yang sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Jadi dia sengaja melakukan pembunuhan, tapi keluarga korban memutuskan untuk memaafkannya. Maka si pelaku wajib membayar denda berat dan harus dibayar secara tunai. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja itu contohnya, dia niatnya memukul, tapi ternyata yang terpukul sampai meninggal. Nah, itu pembunuhan seperti sengaja. Untuk pembunuhan seperti sengaja ini dia wajib membayar denda berat, tapi boleh diangsur selama 3 tahun. Kalau yang sengaja tadi kan harus dibayar tunai. Kalau yang untuk seperti sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dendanya boleh diangsur selama 3 tahun. Jadi setahun sepertiganya sampai lunas. Yang ketiga, pelaku pembunuhan di tanah haram. Jadi kalau ada orang yang membunuh di tanah suci Mekah atau Madinah, maka dia wajib membayar denda berat. Yang terakhir, jika ada pelaku yang membunuh mahramnya sendiri, seperti tadi contohnya ada ayah yang membunuh anaknya atau suami yang membunuh istrinya, itu dia wajib membayar denda berat.
Selanjutnya yang kedua, jenis diat atau denda yang kedua yaitu diat mukhafafah atau denda ringan. Yaitu dia wajib membayar 100 unta. Loh kok sama denda berat sama ringan sama-sama 100 unta? Ya memang sama. Yang membedakan hanya jenis untanya. Kalau untuk denda ringan, jenis untanya 20 hikoh, 20 jazaah, 20 binta mahot, yaitu unta betina yang usianya lebih dari 1 tahun, 20 binta labun, unta betina lebih dari 2 tahun, serta 20 ibna labun, atau unta jantan yang usianya lebih dari 2 tahun. Jadi sama-sama bayar 100 unta. Lalu siapa yang harus membayar denda ringan atau diat mukhafafah ini? Di antaranya 1. Pelaku pembunuhan tersalah atau pelaku pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Ada orang mengendarai mobil tidak sengaja menabrak orang sampai meninggal. Itu kan tidak sengaja. Maka dia harus membayar denda ringan senilai 100 unta ini, tapi boleh diangsur selama 3 tahun. Yang kedua, pelaku penganiayaan. Jadi kalau ada orang yang menganiaya, dia harus membayar denda ringan. Sekarang kita akan membahas tentang diat penganiayaan. Jadi denda yang harus dibayar oleh pelaku penganiayaan. Jika dia itu menganiaya sampai anggota badan tunggal hilang fungsinya. Maksudnya anggota badan tunggal di sini anggota badan yang hanya satu. Contohnya hidung. Hidung kan cuma satu. Masa ada hidung dua? Atau lidah. Dia menganiaya sampai lidahnya terpotong, hilang fungsi, nggak bisa disembuhkan lagi, maka dia harus membayar 1 diat penuh, yaitu 100 unta tadi. Atau dia menghilangkan fungsi sepasang anggota badan, contohnya tangan. Tangan sama kaki kan sepasang, tangannya 2, kakinya 2, atau telinga. Dia menganiaya sampai kedua telinganya hilang fungsinya, itu kan sepasang, 2. Dia wajib membayar 1 diat penuh. Yang kedua, dia harus membayar setengah diat, berarti 50 ekor unta, jika memotong salah satu anggota badan yang sepasang. Jadi salah satunya saja. Dia punya tangan 2, manusia kan punya tangan 2. Dianiaya sampai salah satu tangannya putus dan hilang fungsinya. Maka si pelaku harus membayar setengah diat atau 50 ekor unta. Yang ketiga, wajib membayar sepertiga diat jika melukai anggota badan sampai kena organ dalamnya. Contoh, melukai kepala sampai mengenai otak. Maka dia harus membayar sepertiga dari diat. Yang keempat, jika dia melukai kulit sampai kulit yang ada di atas tulang itu terkelupas. Jadi lukanya itu sampai kulitnya mengelupas, dagingnya itu ngelupas. Maka dia harus membayar 15 ekor unta. Yang kelima, jika seseorang melukai atau melakukan penganiayaan sampai jarinya terputus, maka dia harus membayar 10 unta. Ini untuk 1 jari. Jadi misalnya kalau menganiaya sampai 2 jarinya putus, berarti harus membayar 20 unta. Kalau yang luka sampai 5 jarinya putus, berarti harus membayar 50 unta. Yang keenam, wajib membayar 5 unta jika melukai hingga giginya patah. Ada orang tawuran, ditonjok, sampai giginya patah. Tidak terima lalu menuntut, sehingga si pelaku mendapatkan hukuman kisos. Maka si pelaku harus membayar diat penganiayaan berupa 5 unta. Nah, kalau giginya yang patah atau yang lepas itu 2, berarti harus membayar 10 unta. 1 gigi nilainya 5 unta. Kalau yang patah giginya 5, berarti harus membayar 25 ekor unta. Sekarang hikmah diat. Mengapa kok harus ada diat? Mengapa kok harus bayar denda? Yang pertama, sebagai obat dari rasa dendam keluarga korban
terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan. Ya, walaupun tidak bisa mengganti, namanya dianiaya sampai hilang fungsi tubuhnya pasti tidak bisa tergantikan, tapi setidaknya bisa sedikit mengobati rasa dendam dari keluarga korban. Yang kedua, untuk mencegah adanya pertumpahan darah. Jadi diharapkan setelah adanya kisos, setelah adanya diat, si keluarga korban atau pihak yang teraniaya atau pihak keluarga korban yang terbunuh tidak membalas dendam sehingga menghindari adanya pertumpahan darah. Itu sedikit materi tentang kisos dan diat. Masih ada satu materi lagi sebenarnya, yaitu kafarot, tapi karena sudah terlalu panjang materi kita kali ini, untuk materi kafarot akan kita sambung di lain waktu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.